Nah, itu dia beliau Bapak Ibu. Beliau adalah Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Untuk menyambut pembicara kita Bapak Ibu yang selalu kita rindukan tiap minggunya, mari kita ketik kalimat saja kalau biasanya angka ini. Saya sehat, saya sehat, saya sehat sebanyak-banyaknya di kolom chat. Mari kita sambut Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Silakan masuk. Assalamualaikum, selamat malam dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mas Apa Pras, kabar luar dokter? biasa ini. Selalu sehat. Selalu sehat. Dokter, posisi di Pontianak dokter ya? Hari ini saya di Kota Pontianak. Kemarin saya Di masih di Pontianak. Ketapang, jadi di Wah, selatannya Kalimantan Barat. iya, Besok iya, saya iya. memang ada acara lagi, kegiatan lagi di Singkawang. Singkawang, Luar luar biasa. biasa. Ya, jadi teman-teman Singkawang, ya ini ada tadi dokter, ngetik di kolom chat tuh ada teman-teman Singkawang. Nanti yang ingin ketemu dokter Iya, di Singkawang boleh tuh. Oke mau dokter, ngopi bareng boleh. iya mau ngopi bareng juga boleh. Baik dokter, malam hari ini materi yang dipilih, tema yang dipilih oleh Dokter Setio dan juga oleh One More Academy, komplikasi diabetes ya, komplikasi akibat penyakit Betul. diabetes. Nah, mengawali Betul. ini sebelum dokter menyampaikan materi, saya izin berbagi cerita dokter. Jadi 40 hari yang lalu sahabat saya meninggal dunia, itu sebetulnya penyakitnya diabetes. Beliau sebelum meninggal Oke. dunia 1 tahun yang lalu, beliau diceraikan istrinya. Nah, katanya, ini katanya nih dok, makanya ini kemungkinan ada kaitannya nanti, mohon dijelaskan, karena beliau ini Oke. meninggal dunia, divonis katanya diabetes, tetapi dok, Mhm. kenapa diceraikan istrinya? Ternyata katanya sudah 2 tahun lebih tidak bisa memberikan eh, Nafkah kebutuhan batin. secara biologis. Iya, nafkah secara Yes, biologis nafkah batin. kepada istrinya, Dok. Nah, kemarin waktu beliau menjelang meninggal, itu ternyata begitu beliau masuk ke ICU, itu ada jantungnya, bahkan sudah kena stroke-nya, dan diabetes juga tentunya. Awalnya dari diabetes, Dok. Nah, itu kenapa Betul. ya, Dok? Apa ada kaitannya, berkaitan? Nah, ini mengawali ini hanya ini saja dok, dari pengalaman saya pribadi, kebetulan beliau adalah sahabat saya, baru 40 harian. Jadi meninggal baru 40 hari lah. 3 hari yang lalu itu 40 harian dok. Tinggal di Bogor juga, sahabat saya dokter. Jadi teman-teman kita doakan semoga sahabat saya yang baru saja meninggal tadi Amin. mendapatkan ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan dilapangkan Amin. kuburnya. Baik dokter, saya mohon izin kepada dokter karena saya sangat penasaran dengan pertanyaan tadi ya, saya coba bertanya-tanya. Kebetulan materinya ini kok bagus, cocok ini, komplikasi. Nah, jangan-jangan seperti itu terus ada kaitannya tidak jadi antara diabetes dengan tidak bisa memberikan apa ya, kebutuhan biologis. Nah, ini sangat penting ini ya. Jadi sudah ada 222 peserta nih, Dok, yang ingin belajar malam hari ini. Jadi kita sambut sekali lagi kepada pembicara kita, Dr. Raden Setio Budi Prayitno dengan mengetikkan saya sehat, saya sehat. Silakan, Dokter. Terima kasih Mas Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan buat kita bersama. Rahayu, rahayu, rahayu. Mas Pras, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, tadi sudah mulai dilihat atau disinggung mengenai diabetes dan komplikasinya. Salah satunya adalah memang akan menyebabkan disfungsi ereksi, akan menyebabkan burungnya tidak bisa berkicau. Ini catatan penting. Jadi betul Mas Pras, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, salah satu komplikasinya adalah pada tugas sebagai seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan batin, kebutuhan biologis yang tidak bisa akan terpenuhi karena terjadinya disfungsi ereksi. Jadi ini adalah satu perjalanan yang harus kita renungkan baik-baik. Ketika diabetes terjadi, ketika kadar gula darah tinggi di dalam darah seseorang, maka itu perjalanan panjang. Perjalanan panjang bukan sakit diabetes. Sekali lagi,
bukan penyakit hanya gula darah yang tinggi, tapi ini adalah rajanya, ibunya, segalanya penyakit diabetes. Di pertemuan minggu lalu kita membahas merdeka dari diabetes. Dan akan lebih terasa lagi ketika kita melihat kembali komplikasinya. Karena secara sederhana, Bapak, Ibu, teman-teman pernah mendengar, saya diabetes, tapi saya diabetesnya diabetes kering. Ini juga catatan penting. Jadi seolah-olah kalau diabetes kering aman-aman saja. Tidak. Diabetes itu adalah suatu penyakit yang berjalan dengan berbarengan dengan komplikasinya. Kalau yang lain mungkin nunggu komplikasinya lama. Tapi kalau diabetes ketika gula darah tinggi di dalam peredaran darah kita, itu sudah mulai dengan komplikasi. Sudah berjalan berbarengan dengan komplikasinya. Mudah-mudahan materi ini akan jadi bahan kita buat diskusikan malam hari ini. Dan buat teman-teman silakan kalau misalkan ada yang mau diundang lagi, karena ini sangat berhubungan sekali dengan banyak permasalahan, kesehatan di kita mengenai diabetes. Mudah-mudahan jadi satu materi yang harus kita betul-betul diskusi bareng-bareng. Saya senang. Terima kasih kepada One More Internasional, terima kasih kepada One More Academy memberikan suatu kesempatan menyampaikan antisipasi dan bebaskan diri dari komplikasi. Jadi bukan berbicara lagi dari diabetes, tapi dari komplikasi serius mengenai diabetes. Dan kita pada akhirnya adalah mencari solusi atau memilih solusi dengan transdermal nanoteknologi. Di tangan saya masih ada satu produk, mungkin kan bisa dilihat saat dia agak susah. Ini adalah dari kami. Nanti kita juga hal yang sama. Kenapa dalam pengertian yang sederhana, kita harus selalu menggunakan Dekamin. Ini di tangan saya, di kiri saya juga sama. Karena saya berusaha mengambil kalimat dari saya mengantisipasi dan saya berusaha dengan kalimatnya. Saya mengantisipasi dan saya berusaha membebaskan diri saya dari komplikasi diabetes. Dari Bapak, Ibu, teman-teman dari 236 ini peserta yang hadir pada malam ini mungkin masuk di telinga kita. Dok, kan yang namanya diabetes faktor keturunan. Jadi kita tidak bisa menghindar dari diabetes. Ini satu yang harus kita pikirkan ulang. Ya, papi saya diabetes, oma saya diabetes. Artinya adalah ada riwayat keluarga dengan diabetes. Tapi sikap saya berusaha mengantisipasi dan berusaha membebaskan diri dari komplikasi diabetes, berarti dari diabetesnya. Ini adalah satu tindakan pilihan kita. Atau kebalikannya sekarang, saya balikin lagi kepada Bapak, Ibu, teman-teman, siapa saja yang tidak punya keturunan, yang tidak punya riwayat keluarganya diabetes. Pertanyaan berikutnya, apakah bebas dari diabetes? Tidak. Mungkin nanti kasusnya rekan terdekatnya atau sahabatnya Mas Pras di Bogor, mungkin di atasnya tidak ada riwayat keluarga, tidak ada riwayat, tidak ada statistik, tidak ada genetik diabetes, tapi ternyata bisa diabetes, bisa disfungsi ereksi, dan kemudian meninggal. Ini catatan penting. Jadi antisipasi. Saya berusaha mengantisipasi dan memanfaatkan solusi yang disediakan oleh One More Internasional. Kenapa demikian? Karena transdermal. Kenapa demikian? Karena nanoteknologi. Kenapa demikian? Karena semuanya sudah dikemas, dipersiapkan untuk kita semua. Mudah-mudahan introduksi itu akan membuat kita berpikir dan selalu berpikir untuk mengantisipasi dan bebas dari komplikasi diabetes. Ini jadi bahan cerita awal kita. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari sini, saya akan tidak lihat. Ini adalah kalau seseorang dengan gula darah tinggi,
artinya adalah dengan kondisi diabetesnya, maaf, dengan kondisi diabetesnya, tapi kemudian tidak serius. Artinya berarti diabetesnya tidak terkontrol dengan baik. Maka yang terjadi, saya di sini tidak bicara komplikasi, katakanlah, nggak usah bicara komplikasi dulu. Maka Dok, yang terjadi adalah dokter. kerusakan. Halo dokter. Siap? Izin, Siap. mungkin kameranya dimatikan saja biar tidak terputus-putus ya. Baik, saya kembali ke kamera supaya kita sama-sama. Sebentar, saya stop share-nya dulu. Kamera saya akan matikan supaya suara tidak terputus-putus. Izin Bapak Ibu sekalian, saya tidak pakai kamera. Saya matikan kamera saya. Ini udah luar biasa karena sudah ada 200, hampir 250 orang peserta. Saya kembalikan ke materi. Mudah-mudahan bisa jadi bahan cerita yang bagus sekali. Mohon menjadi perhatian. Saya tidak bicara komplikasi dulu, tapi yang tertulis seperti di sini adalah kalau diabetes itu tidak diselesaikan, kalau diabetes itu dianggap enteng, maka yang terjadi adalah kerusakan. Kerusakan di otot kita, kerusakan di mulut kita, gigi kita, kerusakan di sarafnya, kerusakan di mata, kerusakan jantung, kerusakan di ginjal. Artinya, diabetes itu bukan penyakit gula darah saja. Ketika seseorang itu diabetes, maka siap-siap dengan kerusakan ini semua. Inilah yang dimaksud dengan komplikasi. Rusak. Benar-benar rusak. Nah, pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kok bisa begitu diabetes? Kok sedemikian rupa diabetes? Maka kita ngelihat satu persatu sekarang. Ternyata diabetes itu akan merusak pembuluh darah. Ini yang jadi catatan penting Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kalau yang dirusak adalah pembuluh darah, sekali lagi, kalau yang dirusak adalah pembuluh darah, maka seluruh organ akan rusak. Apa yang terjadi di pembuluh darah seorang yang diabetes? Yang pertama adalah lapisan paling dalam dari pembuluh darah disebut sebagai endotel. Ini akan mengalami gangguan atau mengalami disfungsi. Padahal endotel ini, lapisan paling dalam ini bertindak sebagai yang bisa merangsang untuk terjadinya mengecil, dalam hal ini vasokonstriksi, dan kemudian membesar, dalam hal ini vasodilatasi. Ketika diabetes terjadi, ini yang terjadi adalah vasokonstriksi, lebih mengecil pembuluh darahnya. Atau pembuluh darahnya lebih sering mengecil, bukan membesar. Malah kemampuan untuk membesarkan pembuluh darah ini menurun. Sehingga otomatis darah yang akan diedarkan, darah yang akan disampaikan ke seluruh bagian tubuh seseorang itu mengalami penurunan banyak sekali. Ini catatan penting. Vasokonstriksi dan vasodilatasi. Yang kedua, pembuluh darahnya itu sendiri mengalami peradangan. Peradangan yang tidak selesai-selesai. Dan yang ketiga, pasti akan mengalami perubahan bentuk. Yaitu akan terjadinya penumpukan lemak, mulai dari penumpukan trombosit, platelet, kemudian lemak, kolesterol, dan sebagainya, sampai terjadi perubahan bentuk seperti ini. Dan mengeras, fibrosis. Hasil akhirnya adalah aterosklerosis. Jadi pasien diabetes, seluruh badannya, seluruh tubuhnya, seluruh pembuluh darahnya mengalami aterosklerosis. Kekakuan atau bertambah kaku, elastisitasnya berkurang, menyempit, tersumbat. Seluruh arteri, seluruh pembuluh darah nadi mengalami aterosklerosis. Nah, pertanyaannya, di mana arteri itu, di mana pembuluh nadi itu? Di seluruh tubuh kita. Maka seluruh tubuh akan mengalami kerusakan akibat diabetes. Saya ingin Bapak, Ibu, teman-teman melihat satu persatu. Melihat satu persatu kejadian yang tadi diceritakan sama Mas Pras. Kenapa dicerai? Oh, ternyata burungnya tidak bisa berkicau. Kalau sudah terjadi ketidakmampuan menjalankan tugas sebagai seorang laki-laki, pasti akan ada persoalan. Mulai dari tempat tidur, rumah, akhirnya
sampai ke kematian yang tadi diceritakan. Ini contoh pembelajaran buat kita sama-sama. Lalu, kerusakan apa yang terjadi? Karena pembuluh darah di seluruh tubuh kita, pembuluh darah di seluruh organ kita. Maka kira-kira Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ternyata komplikasi diabetes itu dibagi dua. Yang satu mengenai pembuluh darah kecil, ini adalah komplikasi pada pembuluh darah kecil, yaitu yang mikrovaskuler, dan pembuluh darah besar, yaitu makrovaskuler. Komplikasi yang terjadi pada pembuluh darah kecil itu mengenai mata, mengenai ginjal. Seluruhnya, yang kecil-kecil ini akan langsung ke saraf. Jadi, mata, ginjal, saraf, itu komplikasi pembuluh darah kecil, karena di dalamnya ada pembuluh darah halus sekali. Sementara komplikasi pada pembuluh darah besar, itu dialami pada otak, pada jantung. Otak dengan apa? Stroke pastinya. Otak apa-apa? Transient ischemic attack, artinya adalah serangan, kemudian berhenti, dan nanti ada serangan lagi. Ada gangguan fungsi luhur, sering lupa, tidak bisa konsentrasi, ngantuk. Ini adalah karena gangguan saraf, otak kita, kepala kita. Bagaimana dengan jantung? Bagaimana dengan komplikasi pada jantung? Jantung juga pembuluh darah besar. Maka tekanan darah akan tinggi. Maka akan terjadi resiko penyakit jantung koroner. Di kaki, karena ini pembuluh darah juga, banyak sekali pembuluh darah di kaki pasti dan sangat luar biasa di kaki. Maka resiko terjadinya komplikasi banyak juga di seluruh tubuh kita. Di kaki akan terjadi sumbatan-sumbatan pembuluh darah. Aliran darah tidak akan sempurna di kakinya. Terjadi gangren, terjadi diabetic foot, terjadi busuk, terjadi luka yang tidak bisa sembuh-sembuh. Ini di bagian kaki, di bagian tungkai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat seperti gambar di sini, mungkin seolah-olah tidak punya cerita. Kalau Mas Pras punya cerita. Kita lihat sekarang lebih detail keseriusan kita. Tadi sudah disampaikan, di otak kita, salah satunya kita bicarakan adalah stroke, serangan jantung, pembuluh darah di perifer, di tungkai kita, terus kemudian neuropati sudah, ginjal dengan gangguan ginjalnya, sampai cuci darah, mata, kemudian kaki, diabetic foot. Nah, kalau perhatikan ini tiga dulu saja. Ini diabetic retinopati, berarti mengenai retina, kemudian katarak, dan glaukoma. Oh, ternyata katarak berhubungan juga ya dengan diabetes. Jadi tolong simak baik-baik. Kita membicarakan katarak, tapi kita tidak tahu bahwa katarak ada hubungannya dengan diabetes. Artinya, mungkin ada yang tidak diabetes tapi katarak. Sekarang dikembalikan lagi, kalau orang diabetes pasti ada komplikasi katarak. Selain retinopati diabetika sampai kebutaan. Kemudian glaukoma, apa itu glaukoma? Terus glaukoma adalah satu kondisi tekanan bola matanya, kanan yang ada di bola matanya itu meningkat terus-terusan sampai merusak saraf mata. Sampai matanya itu hampir kelihatan mau keluar. Saking tingginya tekanan darah, tekanan bola matanya. Nah, komplikasi di mata ini tidak sederhana. Bukan cuma bicaranya ada gangguan penglihatan, kabur tidak. Ternyata serius sampai terjadi kebutaan. Jadi kalau di mata dengan kebutaan, di kaki dengan tidak sembuh-sembuh sampai amputasi, ginjal sampai cuci darah, stroke, serangan jantung dan melibatkan sampai mohon maaf, mungkin juga sahabatnya Mas Pras ada kejadian dengan stroke-nya dan serangan jantungnya atau komplikasi mematikan lain. Jadi diabetes serius sekali. Diabetes satu komplikasi, satu penyakit komplikasi yang benar-benar serius. Cerebrovascular disease, penyakit-penyakit pada otak, termasuk stroke. Retinopati dengan kebutaannya, serangan jantung, ini sama. Nah, ini mulai tergambar sekarang. Oh, ternyata mudah sekali diabetes, mudah sekali, mohon maaf, saking semangatnya nih, mudah sekali terjadi infeksi pada kaki. Dan setelah infeksi tidak sembuh-sembuh, itu adalah diabetes. Catatan penting. Ginjalnya kita tahu ada yang cuci darah dan ternyata hubungannya dengan diabetes.
Ini akan terus berkembang. Komplikasi ini akan kelihatan oleh kita semua dan menjadi pembelajaran buat kita sama-sama. Nah, yang menarik Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, tadi diabetesnya tidak terkontrol, gula darahnya tidak turun-turun. Ini ada satu grafik yang bagus sekali, peringatan buat kita semua. Makin jelek diabetesnya, makin tinggi gula darahnya, maka komplikasinya makin serius. Tolong perhatikan, makin tinggi gula darahnya, makin tinggi diabetesnya, makin tidak teratasi diabetesnya, komplikasi diabetes retinopatinya pada mata, nefropatinya pada ginjal, dan neuropatinya pada saraf ini makin melejit. Di sini bukan berbicara gula darah, tapi bicara HbA1c. HbA1c berarti lebih sensitif dibandingkan dengan gula darah. Artinya, ketika HbA1c naik dari angka 6 menjadi 7, ini komplikasi berjalan makin serius. Sampai 8, sampai 9, sampai 10 udah tinggi banget. Sampai 11, 12 melejit luar biasa. Artinya, sekali lagi, diabetes bukan penyakit gula darah saja. Makin tidak terkontrol, makin dianggap enteng diabetes, maka makin tinggi komplikasinya. Di sini hanya disebutkan 3 saja, padahal komplikasi seluruh badan. Catatan penting buat kita sama-sama menjadi bahan kita diskusikan bareng-bareng. Nah, gambarannya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disinggung, tapi ini akan lebih memperjelas buat kita sama-sama. Bagaimana komplikasi diabetes pada mata? Ini adalah diabetik retinopatika. Pembuluh darahnya di retinanya itu mengalami kerusakan total. Mulai ada titik-titik yang harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada, di sini udah gambaran jelek sekali. Ada sampai nanah di dalamnya, ada perdarahan, ada membalonnya pembuluh darah, dan timbul pembuluh darah yang dalam tanda petik tidak normal. Demikian juga dengan cotton wool spot. Ini benda yang harusnya tidak ada. Ini adalah yang dikatakan sebagai diabetik retinopati yang mengganggu retina di dalam mata seseorang yang diabetes. Hasilnya kebutaan. Kemudian katarak. Katarak berarti berbicara di lensanya. Lensanya mengalami kekeruhan. Kalau lensa keruh berarti sinar yang akan masuk dalam mata seseorang ini akan salah karena lensanya keruh. Bukan cuma pemandangan tidak bisa dilihat, tapi benar-benar tertutup oleh karena katarak. Hasil akhirnya sama, gangguan penglihatan sampai kebutaan. Yang tadi disinggung, terjadinya glaukoma. Kenapa dok sampai terjadi glaukoma? Kenapa sampai terjadi tingginya tekanan di dalam bola mata sampai merusak ke saraf mata? Ini sampai terjadi kerusakan di sini. Kerusakan di saraf matanya. Ternyata bola mata itu menghasilkan air. Ini adalah air. Dan air ini harus mengalir. Air itu mengalir, diproduksi, kemudian dibuang, diproduksi, dibuang. Ketika diabetes terjadi, ada sumbatan, ada drainase kanal blok. Di sini terjadi blokade. Di sini tertutup, sehingga air bola mata yang diproduksi itu tidak mengalir keluar. Akhirnya akan menimbulkan bertambah tingginya tekanan di bola mata, dan pada akhirnya glaukoma, pada akhirnya kebutaan. Ini yang harus kita siasati bareng-bareng. Sekali lagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, komplikasi diabetes pada mata. Gambaran yang sangat serius, yang sangat menghantui kita. Ini adalah gambarannya. Ini normal. Di sini mulai gangguan. Semuanya ada di sini. Seperti gambaran yang tadi. Ada resmanya, kategorinya. Ini pembuluh darah tidak berguna. Ada pembuluh darah tapi tidak berguna sama sekali. Karena akan menghalangi, akan mengganggu fungsi retina. Demikian juga dengan nanah-nanah yang timbul di sini. Ini eksudat cairan-cairan yang timbul yang akan mengganggu fungsi retina, kebutaan. Kalau perdarahan, Bapak Ibu teman-teman pasti sangat mengganggu. Dimanapun terjadi perdarahan akan mengganggu. Ini retinopati diabetika. Ini gambaran serius dari retinopati diabetika, hal yang sama sampai luar biasa terjadi gangguannya. Supaya kita punya pembekalan bahwa seriusnya gangguan di mata seseorang.
Dan ketika bicara glaukoma, ini gambaran yang lebih mudah lagi, sampai terjadi gangguan saraf di mata kita karena tekanan bola matanya meningkat. Air yang diproduksi, airnya adalah humor aqueous, ini adalah bukan air mata ya, beda dengan air mata. Air bola mata adalah memberikan makanan ke kornea dan memberikan makanan ke lensa. Lensa kita itu, lensa manusia itu hidup, bukan kristal kaca yang mati, bukan. Hidup, makanya dikasih makan dengan humor aqueous ini, cairan bola mata. Sayangnya, ketika orang itu diabetes, sumbatan terjadi di saluran keluar untuk air bola mata. Maka terjadilah tekanan yang tinggi. Terjadilah glaukoma dan kebutaan. Ini katar, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau lancar, berarti lensanya bersih, sinar akan masuk dan diterima oleh retina. Kalau terjadi katarak, ini berarti keruh, sinar masuk, bingung. Maka dipancarkan kemana? Sehingga yang bersangkutan tidak bisa melihat secara sempurna. Gambarannya secara visual, kalau seperti ini ada kekeruhan di bola matanya, di tengah, di pupilnya, ini menggambarkan lensanya. Di sini bening, tidak ada apa-apa. Ini lubang, yang hitam ini lubang sampai ke dalam. Karena pupil. Tapi kalau di sini benar-benar terjadi kekeruhan di mata, Bapak Ibu sekalian. Ini serius sekali komplikasinya. Nah, kemudian bagaimana dengan di ginjal? Ini ginjal yang normal, Bapak Ibu teman-teman saya. Pembuluh darahnya rapi. Kalau dilihat dari mikroskop, ini normal. Isinya adalah saluran-saluran semua. Tapi ketika terjadi retinopati diabetika, gambarannya rusak. Ginjalnya mengkerut dari sebesar ini jadi kecil. Pembuluh darahnya rusak semua. Artinya ginjal pasti tidak akan membuat lagi urin. Ginjal tidak mampu lagi berfungsi sebagai filtrasi yang harusnya menyaring makanan yang sehat atau barang-barang yang diperlukan oleh tubuh, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh akan diambil, sisanya akan dikeluarkan dalam bentuk urin, buang air kecil. Di sini sudah tidak bisa berfungsi. Inilah retinopati diabetika. Ketika terjadi gagal ginjal, ketika terjadi kerusakan di ginjal dan menyebabkan gagal ginjal, maka target terakhirnya adalah cuci darah. Bapak, Ibu, teman-teman coba simak. Pertanyaannya sederhana, apakah pasien dengan cuci darah ada yang membaik ginjalnya? Tidak. Komplikasi ini akan terus berlangsung, komplikasi ini akan terus menggerogoti ginjal seseorang. Demikian juga dengan saraf, ini neuropati diabetika. Ini saraf yang normal, pembuluh darah ini baik. Artinya apa? Pembuluh darah ini memberi makan ke saraf, ke jaringan saraf, ke serabut saraf. Tapi ketika kadar gula darah tinggi, ini mulai terganggu. Mulai pembuluh darahnya rusak. Sampai betul-betul tidak ada pembuluh darah. Bayangkan, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Neuropati diabetika itu sampai tidak ada pembuluh darah yang memberi makan ke jaringan saraf, ke serabut-serabut saraf yang ada dalam seluruh tubuh kita. Ini gambarnya selalu di kaki. Kenapa? Karena memang yang beresiko di kaki. Yang paling gravitasinya paling besar, yang benar-benar dekat dengan bumi, dengan titik gravitasi adalah kaki. Maka kerusakan saraf yang paling banyak. Dok, apa sih dok rasanya? Maka tidak merasakan kebas. Kebas-kebas, rasa yang tidak enak, sering kesemutan, itu adalah gejala-gejala terjadinya kerusakan saraf di tubuh kita. Dan umumnya selalu dirasakan di bagian tungkai di kaki kita. Kita sudah berbicara 3 kondisi. Yang pertama mata, yang kedua ginjal, yang ketiga saraf. Kita lihat lagi sekarang. Ini kombinasi sekarang. Kombinasi kerusakan pembuluh darah kita sudah bahas tadi. Kemudian kerusakan saraf. Maka mulai timbul. Ada luka kecil-kecil tapi tidak bisa sembuh. Ada permukaan atau telapak kaki itu yang kering terus.
Ini tidak sehat. Sekali lagi ini tidak sehat. Ini yang kering, kering, kering. Halus juga terjadi, kemudian luka yang tidak sembuh-sembuh. Ini karena pembuluh darah rusak, sarafnya juga rusak. Nah, kejadiannya mirip seperti ini. Ini masih tidak terjadi apa-apa, mulai dari anak-anak. Grade 1, berkembang menjadi grade 2 tambah dalam lagi, berkembang menjadi upset di grade 3-nya, berkembang menjadi gangren sudah kelihatan tulangnya. Dan terakhir adalah gangren yang sulit sekali untuk diselesaikan. Ini target amputasi, Bapak Ibu. Semuanya sudah mati menghitam seperti ini. Jadi ini tidak akan akan sangat serius sekali. Jadi catatan penting, diabetes adalah penyakit komplikasi. Nah, ini gambaran yang sering terjadi. Di sini bagian yang hitam, di sini tidak. Beda sekali antara jaringan yang mati atau yang gangren. Ini udah pembuluh darahnya rusak, sarafnya rusak, darah tidak bisa masuk, maka hitam menghitam seperti ini. Dan ketika mulai gambarannya lebih serius lagi, maka ketika diterapkan coba, ternyata sudah tidak ada tekanan darah. Darah yang ke sana sudah tidak ada. Luka-luka yang terjadi, ini sering terjadi, luka-luka kecil seperti ini sering terjadi. Luka, kering, ini juga yang sama. Ini memberikan tanda. Kalau tidak sembuh-sembuh berarti diabetes. Diabetesnya lebih mengakar, lebih mengarah untuk terjadinya komplikasi diabetes lebih serius lagi. Walaupun bicaranya baru di kaki. Nah, gambaran ini sering sekali semuanya harusnya sampai menghitam. Ini udah tantangannya berat sekali. Tantangannya berat sekali. Dari mulai grade 0 sampai ke yang tidak memungkinkan, yaitu betul-betul satu gangren, satu diabetic foot yang sulit sekali untuk diselesaikan. Ini juga gambaran yang sama. Bapak Ibu coba pikirkan baik-baik. Dalam hitungan hari, saya ngasih peringatan. Sekali lagi, dalam hitungan hari setelah komplikasi terjadi, setelah diabetes terjadi, tolong perhatikan, ini udah ada 288 orang peserta malam ini, tolong menjadi bahan perhatian, mohon maaf. Saya kembalikan ke slide sebelumnya. Ini menjadi bahan perhatian buat kita. Dalam hitungan hari pertama sampai hari 10. Betapa mudahnya perburukan ini terjadi. Balik lagi, saya ingatkan lagi ketika tadi Mas Pras memberikan satu cerita yang betul-betul memprihatinkan. Sampai diceraikan oleh istrinya. Di sini tidak tergambarkan penis, di sini tidak digambarkan organ reproduksi, tapi gambarannya sama. Dalam hitungan hari, perburukannya terjadi cepat sekali. Baik di kaki maupun di organ reproduksi, dalam hal ini laki-laki berarti bicaranya adalah disfungsi ereksi. Jadi komplikasi disfungsi ereksi pada pasien diabetes itu dalam hitungan hari akan terjadi. Tolong jadi renungan buat kita sama-sama. Komplikasi mata, komplikasi ginjal, komplikasi saraf dalam hitungan hari, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Seriusnya komplikasi ini, maka kita harus serius menanggapi diabetes. Tidak bicara diabetes kering, diabetes basah, sama semuanya. Akan mengalami perjalanan seperti ini. Nah, yang menjadi saya concern, kebahagiaan saya, adalah kabar gembiranya. Dok, apa kabar gembiranya? Oh, ternyata serangan jantung bisa diturunkan sampai 67%. Bahkan hampir 68%. Oh, ternyata stroke bisa diturunkan 52,7%. Amputasi aja bisa diselesaikan, turun sampai 51,4%. Gagal ginjal cuci darah bisa diturunkan sampai 28,3%. Walaupun diabetes loh, Dok. Kenapa demikian? Karena diabetesnya diselesaikan. Karena HbA1c-nya yang tadinya tinggi diturunkan. Karena gula darahnya yang tadinya tinggi diturunkan. Berarti ada kesempatan buat kita, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, untuk dengan mudah mengatasi diabetes. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman sekalian bisa membantu orang yang diabetes, maka akan menghindarkan terjadinya serangan jantung dan stroke.
akan menghindarkan terjadinya amputasi, gagal ginjal, sampai ke disfungsi ereksi, berarti akan menggagalkan kejadian diceraikan oleh istrinya. Karena disfungsi ereksinya tidak terjadi. Karena terjadi perbaikan pada diabetesnya. Ini kabar gembira buat kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kenapa saya demikian semangat? Karena seri, karena rangkaian, karena produk yang sudah disediakan oleh One More International, karena transdermal, karena nanoteknologi, karena kombinasi teknologi yang luar biasa mampu untuk mencapai atau untuk memenuhi ini semua. Menurunkan serangan jantung, menurunkan stroke, menurunkan amputasi, menurunkan gagal ginjal, menurunkan retinopati, menurunkan disfungsi ereksi. Nah, artinya Bapak-Bapak teman sekalian, ini harus bangga dengan ini. Oh, ternyata gampang sekali menyelesaikan diabetes. Kenapa? Karena ada PNG. Gampang sekali menyelesaikan diabetes karena ada omevia, ada melatonin, ada slim style, ada B12+, ada sorni, ada dekami, ada gentleman night, ada ladies night. Kita nggak usah berpikir apa-apa, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Seri produk, rangkaian produk yang sudah disediakan oleh One More International adalah solusi. Nggak perlu debat. Sekali lagi, nggak perlu debat. Kemarin kita bicarakan diabetesnya. Sekarang kita bicarakan komplikasinya. Hal yang sama. Urutannya sama. Makanan harus dirubah, olahraga harus. Kemarin diambil kesimpulan sama Pak Taufik. Rangkaian atau action plan kita, kalau saya bicaranya kalau sudah diabetes, itu berarti proyek besar. Ingat ya, proyek besar kita untuk menyelesaikan orang-orang dengan diabetes dengan seluruh rangkaian yang sudah disediakan oleh Hormon Internasional. Nah, bonusnya, ya sekarang balik lagi ke bonusnya Mas Pras, teman-teman sekalian, 290 orang sekarang. Bonusnya, kita akan jadi ahli menyelesaikan disfungsi ereksi akibat dari diabetes. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya katakan kita menjadi ahli? Karena angka ini fantastik banget. 70%, Pak. Bahkan mungkin lebih dari 70%. Orang yang diabetes, sekali lagi, orang yang diabetes lebih dari 70%, pasti akan mengalami gangguan saraf seperti yang tadi saya cerita. Dan ini akan berdampak kepada seluruh sarapan kita, ya, dan juga akan menurunkan, betul-betul akan membatasi aliran darah. Harusnya baik, jadi turun drastis. Nah, kalau sudah ada batasan di peredaran darah, aliran darah mengalami gangguan, maka di sanalah muncul disfungsi ereksi. Ini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya, mohon menjadi perhatian, ini hal yang sama. Saya balik lagi ke satu hal. Jadi catatan penting buat kita. Jadi 70% itu adanya ada di sini. 40 dan 30. Gangguan pembuluh darah dengan diabetes ini menjadi bahan baku untuk terjadinya disfungsi ereksi. Selain faktor-faktor lain. Tapi ini dominan kali. Pada diabetes ada gangguan pembuluh darah. Kalau terjadi gangguan pembuluh darah, pasti menyebabkan disfungsi ereksi. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita nggak usah ngorek-ngorek, nggak usah nanya dalam-dalam ketika ada orang itu diabetes. Karena apa? Karena komplikasi, sekali lagi, karena komplikasi disfungsi ereksinya pasti terjadi. Urutannya jelas, ada gangguan pembuluh darah, ada hambatan aliran darah ke organ reproduksinya, ke penisnya, maka penisnya tidak akan bisa berdiri, penisnya tidak akan keras, penisnya tidak akan besar. Kalaupun keras besar tapi cuma sebentar, itu adalah disfungsi ereksi. Makanya saya katakan buat kita, keluarga besar One More International, ini kesempatan baik. Oh, ternyata gampang sekali menyelesaikan disfungsi ereksi. Hanya dengan rangkaian produk dari One More International. Mungkin ini jadi kebanggaan buat kita semua. Nah, apa sih sebetulnya yang terjadi?
Kalau, sekali lagi, kalau diabetes itu otomatis disfungsi ereksi. Sekali lagi, jadi ini udah nggak ada keraguan. Kenapa demikian? Karena yang tadi kita bicarakan, bahwa, sekali lagi, bahwa komplikasi dari diabetes baik makro maupun mikro. Ini akan melibatkan semua. Kalau apalagi disertai dengan komorbid. Ada hormonal yang terganggu, ada metabolic syndrome, ada kegemukannya, hipertensinya, gangguan lemaknya, apalagi dengan khusus infeksi-infeksi yang ada di saluran kemihnya, secara psikologis akan mengalami depresi. Ini pasti akan berhubungan dengan semua komplikasi-komplikasi daripada kardiovaskulernya, maka disfungsi ereksi akan terjadi. Ini yang harus kita pertahankan, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Disfungsi ereksi terjadi. Kenapa demikian? Karena diabetes, sekali lagi, diabetes akan menyebabkan, penyebabnya adalah diabetes pasti menyebabkan gangguan psikologisnya, hormonal juga akan terganggu, pembuluh darah, kita sudah bicarakan, dan gangguan saraf. Maka ereksi tidak akan bisa sesempurna seperti orang yang normal. Pertanyaan berikutnya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kembalikan kepada kita. Harus dengan penuh keyakinan bahwa kita, keluarga besar Warmon Internasional, harus berusaha di posisi mencegah terjadi orang diabetes. Jadi pasar ada dua nih, lebih besar lagi pasarnya. Mencegah orang diabetes berarti mencegah komplikasi diabetes. Setuju ya? Ketika kita melawan komplikasi diabetes, berarti kita mencegah perburukan daripada orang yang diabetes. Selesaikan segera diabetesnya dengan seri-seri produk dari One More International. Ketika itu diselesaikan, maka banyak sekali yang ditolong oleh kita. Nah, ini juga sama. Disfungsi endotel tadi sudah diceritakan. Ada gangguan pada pembuluh darah. Neuropati, gangguan pada sarafnya jelas. Hormonal pasti akan terganggu pada pasien diabetes, termasuk insulin. Nah, hal ini apalagi disfungsi, apalagi pembuluh darah, dalam ini adalah gangguan pembuluh darah diawali dengan gangguan endotel, maka struktur organnya, apendisnya sendiri, ini akan mengalami gangguan dalam hal ini betul-betul fungsinya tidak ada. Secara struktur, baik secara struktur maupun secara fungsi akan mengalami perubahan. Dan perubahannya adalah gangguan. Perubahannya adalah negatif, bukan membaik. Ini catatan penting buat kita sama-sama. Nah, saya mengingatkan kembali, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini kemarin kita udah bahas, diabetes itu bukan hanya sel beta pankreas, bukan hanya pankreas, tapi melibatkan otot, liver, jaringan lemak, pencernaan, sel alfa pankreas, ginjal, dan otak. 8 organ penting. Jadi penyelesaiannya bukan menurunkan gula darah saja, tidak. Pak Taufik kemarin bagus membuat satu summary. Olahraga harus aktif, makanan harus tertib, makanan harus dipilih yang tidak akan menyebabkan diabetes. Kadar gula darah tinggi akan merusak semua dan dipengaruhi oleh banyak faktor, 8 organ. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Akan melibatkan bukan hanya pankreas, tapi liver, otot, sel lemak sendiri, pencernaan, ini melibatkan. Demikian juga dengan otak kita, pembuluh darah kita, ini akan melibatkan yang sama. Saya mengingatkan lagi, diabetes bukan sekedar insulin, tapi juga pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu mengalami aterosklerosis, maka diabetes tidak akan selesai-selesai. Lemak di dalamnya. Ini juga cerita kemarin, diabetes itu bukan karbohidrat, bukan gula saja. Tapi diabetes itu berhubungan dengan lemak. Makin tinggi lemaknya, makin tinggi diabetesnya. Nah, ini adalah mengingatkan kembali Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya selalu ketika berbicara di produk, maka ayo kita belajar bareng-bareng. Lihat masing-masing kandungan yang ada di produknya, kemudian cari keyakinan untuk mencari literaturnya. Kita bicara ginseng pada PNG. Pertanyaannya, apakah bisa mengobati diabetes? Apakah bisa mencegah, mengantisipasi
mengantisipasi komplikasi, mencegah komplikasi disfungsi ereksi pada pasien diabetes. Ternyata ginseng yang ada di PNG betul-betul bagian daripada terapi diabetes. Nggak usah ada debat di sana. Karena ini adalah penelitiannya secara random. Artinya secara random itu diacak. Double blind, apa itu double blind? Double blind itu baik yang diteliti, berarti sukarelawan yang diteliti, maupun yang meneliti itu tidak tahu mana yang diisi Korean Red Ginseng, mana yang tidak. Mana yang placebo, mana yang mengandung ginseng. Tidak tahu, ini double blind. Kemudian dibandingkan juga dengan placebo. Dikontrol dibandingkan dengan placebo. Ini adalah satu penelitian yang secara ilmiah luar biasa nilainya. Ya, ginseng anti diabetes. Saya hanya ingin menggeser beberapa literatur yang lain. Ginseng diabetes. Jangan ada ragu Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ketemu dengan pasien diabetes, jangan biarkan sampai disfungsi ereksinya terjadi. Jangan sampai kebutaannya terjadi. Segera manfaatkan, aplikasikan PNG. Tempelkan PNG sesegera mungkin. Nggak usah diragukan lagi. Makin banyak ditempelkan, apalagi rutin ditempelkan setiap hari, maka ceritakan. Anda akan mendapatkan ucapan terima kasih yang luar biasa. Ini baru bicara ginseng yang ada di PNG. Bagaimana dengan glukosamin? Bagaimana dengan apa yang ada di sana? Ternyata juga sama ini. Insulin levelnya pada pasien dengan ini sengaja non-diabetik osteoporosis. Kenapa? Karena ingin memperlihatkan hal yang sama. Perannya satu terhadap kadar gula darah. Kadar insulin pada pasien yang notabene dikatakan tidak diabetes. Tapi peranan ini akan sangat berat karena kita berbicara di glukosamin. Demikian juga dengan saponin. Apakah saponin berpotensi untuk membantu penyelesaian diabetes? Ini literatur yang bagus. Saponin dan perannya terhadap pasien diabetes. Ini mekanisme yang luar biasa yang harusnya dipahami oleh kita semua. Ini adalah pasti diabetes, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan ketika terjadi, mohon maaf, ketika terjadi diabetes, maka proses ini akan terjadi. Ada darah tinggi, terjadi oksidatif stres, berarti radikal bebasnya banyak sekali. Di sini peran, mohon maaf, di sini peran daripada saponin. Ternyata hiperglikemik, kadar gula darah yang tinggi dan oksidatif stres itu bisa diselesaikan karena saponin punya mekanisme itu. Apa yang terjadi kalau ada intervensi daripada saponin, Bapak Ibu teman-teman sekalian? Maka kerusakan DNA, kerusakan yang terjadi yang berlangsung yang dihindari semuanya. Akan dihindari karena adanya peran daripada saponin yang ada di dalam PNG. Segera aplikasikan, segera manfaatkan PNG ketika pasien itu diabetes. Bagaimana dengan silver ion yang ada di PNG? Nanokristalin silver ion untuk diabetes dengan komplikasi sudah terjadi gangren. Mohon maaf, sudah terjadi gangren pada kakinya. Ini satu penelitian yang bagus sekali. Demikian juga dengan literatur berikut. Silver ion ternyata memberikan treatment pada pasien diabetes dengan gangren pada kakinya. Asumsikan setiap komplikasi berarti di sana ada disfungsi ereksi, retinopati diabetika, nefropati diabetika pada ginjalnya, neuropati pada sarafnya. Germanium, hal yang sama. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini akan membantu betul-betul memberikan peningkatan pasokan oksigen, detok terhadap darahnya,
bertindak sebagai antioksidan berarti akan menurunkan oksidatif stres, sama perangsang bisa dilakukan dengan saponin. Germanium mengevaluasi, meningkatkan sirkulasi darah. Berarti akan memperbaiki kepuasan seksual. Ini langsung berhubungan sekali dengan komplikasi disfungsi ereksi pada pasien diabetes. Inilah peran daripada PNG. Balik lagi germanium. Ini pada binatang percobaan, seluruhnya dievaluasi dan salah satunya adalah pasti pada fungsi ginjal. Mohon menjadi catatan penting, bukan cuma di satu titik, bukan di ginjal, tapi di seluruh komponen tubuh kita. Nah, yang kedua sekarang pertanyaannya, omega. Dok, bagaimana dengan omega? Lihat satu persatu lagi. Omega 3-nya seperti apa? Apakah berperan pada pasien diabetes? Koenzim kitanya seperti apa? Ada tidak kekuatan ilmiahnya? Bagaimana dengan hormon DHEA-nya? Bagaimana dengan pregnenolon? Bagaimana dengan testosteron? Ini harus kita kembangkan bareng-bareng. Ini harus kita pelajari bareng-bareng. Omega 3, ternyata oral hipoglikemik, menurunkan gula darah, menurunkan HbA1c. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, PNG dimanfaatkan, omega nggak bisa lepas. Kenapa demikian? Karena di PNG tidak ada omega 3. Tolong camkan. Jadi berarti usaha kita, kandungan yang ada di PNG sangat istimewa. Sekarang omega, ternyata ada omega 3 yang di PNG tidak ada. Maka ini akan menjadi istimewa. PNG menurunkan berat badan. Pada pasien mana? Pada pasien diabetes. PNG sebagai antiinflamasi. PNG sebagai anti-metabolic syndrome. Mohon maaf. Omega 3 sebagai antiinflamasi. Omega 3 sebagai anti-metabolic syndrome. Saking semangatnya dengan PNG. Dan omega 3 tidak ada di PNG. Omega harus menyertai PNG. Koenzim Q10 ternyata merupakan suplemen untuk diabetes, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Koenzim Q10 menurunkan secara signifikan kadar gula darah puasa. Walaupun slightly, walaupun rendah, tapi dia menurunkan secara signifikan. Artinya PNG kita sudah yakin ditambahkan dengan omega dan ada mengandung omega 3-nya, sekarang ada koenzim Q10 di dalam omega. Meskipun di sini bicaranya slightly, tapi kombinasi ini akan dahsyat Bapak Ibu sekalian. Aplikasikan setiap hari, aplikasikan apa yang harus kita lakukan dengan produk baik itu PNG maupun omega. Koenzim Q10 pada pasien diabetes, potensial terapeutik. Koenzim Q10 memberikan kontribusi dan bahkan di sini adalah jangka panjang potensial long term benefit pada pengobatan diabetes. Dan komplikasinya, ini kalimat yang bagus sekali, dan komplikasinya. Artinya berarti disfungsi ereksinya selesai, tidak terjadi kebutaan, tidak ada neuropati, tidak nefropati, tidak retinopati, tidak stroke, tidak serangan jantung. Karena koenzim Q10 yang ada di omega. Demikian juga literatur berikut hal yang sama. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena DHEA, calon, mensuplai testosteron dan seterusnya. Ternyata ada hubungan antara DHEA yang turun dengan pasien diabetes. Mengalami penurunan, mengalami pengurangan hormon. Dan ini harus menjadi catatan penting pada pasien diabetes. Harus kita memberikan sesuatu yang sifatnya menolong. Ini akan sangat mempengaruhi kita. DHEA hal yang sama. Akan memberikan terapi pada pasien diabetesnya. Demikian juga dengan metabolisme dari glukosa. Ini jurnal yang menarik, Bapak Ibu teman, mohon maaf. Saya kembalikan ke sebelumnya. Ini jurnal yang menarik. Kenapa demikian? Karena bicaranya sudah pregnenolon. Bahan
yang sebentar lagi menjadi testosteron. Ternyata pregnenolon betul-betul memberikan suatu kemampuan dalam menekan inflamasi. Dan inflamasi itu terjadi pada pasien apapun termasuk pasien diabetes. Pregnenolon, bagaimana perannya terhadap diabetes? Ini juga sudah ada literatur yang kuat sekali. Peran daripada progesteron dan pregnenolon pada pasien diabetes. Dan ini pada manusia. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kandungan yang ada di Omevia yang tidak ada di PNG, kandungan yang ada di PNG tidak ada di Omevia. Maka ketika dikombinasikan untuk diabetes, maka akan sangat membantu sekali. Ini sudah masuk di angka 300 peserta malam ini. Menjadi catatan penting, 2 produk saja sudah sedemikian dahsyat. Bagaimana dengan kandungan yang ada di melatonin plus? Artinya melatonin plus ekstrak lavender dan ekstrak bunga mawar. Sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ternyata melatonin berperan sekali terhadap terjadinya suatu penyakit dalam tubuh kita. Semua berarti termasuk diabetes. Ini hal yang sama. Ternyata melatonin sangat berperan sekali. Apapun fungsi dan prosesnya. Tidurnya, sirkadiannya, moodnya, seksualnya, cancer akan terjadi, imun sistemnya, proses penuaan itu dipengaruhi oleh melatonin. Melatonin berperan. Melatonin akan dikombinasikan. Kenapa harus dikombinasikan dengan lavender? Karena juga memperbaiki diabetes, memperbaiki lemak dan kolesterol. Penelitian yang tidak bisa dihindarkan, yang tidak bisa didebatkan. Oh, ternyata ekstrak dari lavender itu sebagai anti hiperlipidemik, anti kolesterol tinggi, anti kadar gula darah tinggi. Ini akan sangat berarti sekali buat pasien yang diabetes. Bagaimana dengan bunga mawar? Bagaimana dengan ekstrak bunga mawar? Ternyata anti diabetes juga. Ternyata anti diabetes juga. Ini adalah satu catatan penting buat kita sama-sama. Untuk apa? Untuk kita memberikan satu kelengkapan terhadap dari produk. Untuk memberi kelengkapan terhadap kandungan yang tidak ada di dalam PNG maupun di Omevia. Anti diabetes dari ekstrak bunga ros. Lalu bagaimana dengan slim cell? Hal yang sama, kita lihat satu persatu. Guarananya, garcinianya, jahenya, teh hijaunya, spirulinanya, dan tripeptide yang berasal dari palm oil. Ini yang menjadi catatan penting buat kita Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimana dengan Paulina cupana atau guarana? Bapak Ibu lihat, ternyata mampu menurunkan gula darah. Penelitian yang lain lagi, memperbaiki fungsi hati, fungsi ginjal pada diabetes. Ini pada binatang percobaan, tapi pada kondisi diabetes. Nah, baru satu dari slim cell, guarana, Paulina cupana. Bagaimana dengan Garcinia cambogia? Garcinia cambogia juga ada hubungannya dengan diabetes atau membantu memperbaiki diabetes, mempengaruhi kondisi diabetes. Artinya adalah ke arah membaik. Anti diabetes dari Garcinia. Jahenya ternyata kuat sekali untuk memberikan terapi terhadap pasien diabetes. Jahe ternyata anti diabetes, anti metabolic syndrome. Camellia sinensis dengan teh hijaunya. Wow, adalah anti diabetes, adalah anti kanker, adalah anti inflamasi. Ini kandungan yang terjadi atau yang ada di dalam green tea. Ini adalah yang akan memberikan suatu terapi ke semua banyak hal dari green tea. Hal yang sama kita bisa melihat bareng-bareng green tea terhadap oxidative stress. Green tea terhadap diabetes meskipun ada percobaan. Tapi ini adalah jendela buat kita, jendela keyakinan bahwa PNG, Omevia, melatonin, stem cell itu akan mendorong untuk menyelesaikan segera mungkin kasus-kasus dengan diabetes dan komplikasinya.
Anti diabetes dari green tea atau dari white tea, Camellia sinensis. Spirulina yang hijau ini juga hal yang sama. Ternyata memberikan kontrol terhadap gula darah, kontrol of glycemia, menurunkan kontrol terhadap kolesterol, dalam hal ini lemak, pada pasien diabetes. Bagaimana dengan vitamin? Saya tidak ingin menjelaskan detail mengenai vitamin, karena walaupun bagaimana, orang yang sakit, siapapun yang sakitnya, apalagi sudah komplikasi, pasti B12-nya kurang. Pasti vitamin lain juga diperlukan. Jadi kenapa saya hari ini menggunakan Dekamin, kesehariannya saya pakai 2 titik di tangan kiri saya, itu karena saya pasti ingin mengantisipasi supaya tidak diabetes, supaya tidak komplikasi diabetes. Saya gunakan Dekamin. Kalau saya punya Sorni, meskipun ini kolagen patch, saya akan pakai. Kenapa? Karena di sini ada koenzim Q10 yang kita bahas barusan. Karena di sini ada ginseng yang barusan kita bahas di PNG. Demikian juga dengan produk lain. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini yang saya selalu ingatkan. Untuk diabetes dan komplikasinya. Harusnya Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, segera stop kolesterol. Buah dan sayur adalah pilihan, karena tidak mengandung kolesterol sedikit pun. Manfaatkan seluruh produk, termasuk Ladies Night bagi wanita maupun Gentleman Night pada pria. Olahraga teratur, olahraga rutin, istirahat teratur, dan berpikir positif. Mudah-mudahan waktu yang disediakan oleh Akademi One More Academy yang disediakan untuk kita malam ini tadi mencapai 300 orang, sekarang ada 200 karena mental lagi karena gangguan sinyal. Tapi ini luar biasa. Saya kembalikan kepada Mas Pras. Mas Pras, terima kasih banyak. Pak Julius, terima kasih. Saya kembalikan untuk forum diskusi kita. Kita masih punya waktu untuk diskusi tanya jawab. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Pras. Baik, terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi malam hari ini yang Amin. disampaikan oleh Dokter Setio ya, Bapak Ibu, sangat memberikan pencerahan buat kita. Ya, buat Bapak Ibu yang sangat mendapatkan ilmu dan menurut Bapak Ibu acara malam hari ini sangat penting. Ya, saya minta Bapak Ibu untuk acara-acara berikutnya lebih banyak lagi untuk mengajak teman-temannya. Yes. Karena terbukti malam hari ini ternyata diabetes itu tidak bisa diremehkan begitu. Menurut Dokter Setio, dengan tadi ada materi-materi yang beliau sampaikan melalui slide-nya itu, ternyata diabetes itu tidak ada istilah diabetes basah, diabetes kering. Dan ternyata dengan diabetes saja itu bisa merusak semua organ tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, jadi buat Bapak Ibu sekali lagi yang mau mengetikkan atau yang mau bertanya ya, malam hari ini kita buka sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Tetapi karena kita demi tertibnya dan lancarnya acara, untuk sesi tanya jawab kita tidak buka mic ya. Supaya tidak terlalu berisik, tidak terlalu ramai, nanti takutnya berbenturan, banyak yang selalu ingin bertanya. Lebih baik ketikkan di kolom chat nama dan asal kota Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu silahkan ketikkan pertanyaannya terkait yang dijelaskan malam hari ini. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu yang sangat luar biasa dan sangat mendapatkan ilmu ya, bermanfaat malam hari ini, yang setuju dengan saya, karena saya malam hari ini banyak belajar ya Bapak Ibu. Tadi saya catat banyak sekali beberapa materi malam hari ini. Yang sangat setuju dengan materi yang disampaikan oleh Dokter Setio, boleh ketikkan angka 111 di kolom chat. Saya ingin tahu berapa orang yang menganggap materi ini sangat penting. Wah, sangat banyak sekali nih. Semuanya mengetikkan 1. Luar biasa, angka 1-nya sangat banjir ya. Sangat luar biasa. Ya, di sini saya tidak bisa mengetikkan atau menyebutkan namanya siapa saja ini yang mengetikkan angka 1. Hampir semua mengetikkan angka 1. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan ya, untuk berikutnya Bapak Ibu kalau menganggap acara seperti ini penting buat kita, pembelajaran buat kita. Karena kalau kita kuliah ini udah berapa SKS tadi ini, Dok? Jadi sangat luar biasa, makanya untuk berikutnya kita lebih undang lebih banyak lagi.
kita ramaikan. Kalau perlu 1000 kita tembuskan ya. Yes. Gitu. Oke, dokter. Yes. Sebelum saya bacakan pertanyaan dari rekan-rekan, dok. Ini saya sempat mendengar dari beberapa, ini balik kembali lagi dari ini dari riwayat rekan saya, sahabat saya. Nah, beliau ini kebetulan kan punya jagoan, dok. Artinya punya jagoan ini, beliau itu sahabatnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang baru meninggal. Nah, waktu itu dok, saya sarankan untuk menggunakan produk-produk One More yang tadi dokter sampaikan itu, produk-produknya saya ini. Nah, tapi selalu bilang saya sudah dapat jatah suntik insulin. Nah, gitu dok, suntik insulin. Jadi gratis katanya, gratis dari Kepala Dinas Kesehatan katanya. Nah, untuk suntik insulin itu sendiri, ini pertanyaan dari saya pribadi, dok. Itu sebetulnya pengaruhnya seperti apa terhadap orang yang sudah menderita diabetes? Nah, jadi apakah memang insulin itu menyelesaikan problema diabetes atau sebetulnya hanya sesaat begitu, dok? Silahkan, dok, sebelum kita bacakan pertanyaan teman-teman. Karena banyak juga yang mengandalkan, saya udah insulin, saya udah insulin murah, bisa pakai BPJS. Nah, seperti itu, dok. Mohon pencerahannya ini, dok. Silakan, dokter. Iya, Bapak Ibu teman-teman, ini harus jadi dari awal kita harus berceritanya. Diabetes itu diselesaikan dengan mudah. Dan teori itu tahu. Apalagi teman-teman kolega-kolega di medis, dinas kesehatan dan seterusnya. Bagaimana kita supaya tidak kena diabetes itu berarti menyelesaikan diabetes. Apa sih yang dilakukan? Apa sih anjurannya? Apa sih promosinya seperti apa diabetes itu untuk menyelesaikan diabetes? Yang pertama yang diminta adalah olahraga. Tolong pikirkan baik-baik loh. Yang diminta adalah olahraga, bukan obat, bukan insulin, bukan One More. Jangan dulu bicara itu. Yang diminta adalah olahraga. Itu teori, itu udah semua orang udah tahu. Dan yang kedua, makanan. Jaga makan. Tapi kalimat jaga makannya ini yang kadang-kadang nggak nyampe. Karena kemudian yang diributkan adalah yang manis tidak boleh, nasi putih tidak boleh, harus nasi basi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, dalam tanda petik ya, kalau saya boleh kasar, bicara ngaco akhirnya. Padahal yang disebut jaga makanan itu adalah makanan yang akan memperburuk orang menjadi diabetes. Dan ternyata kita sudah kupas bahwa makanan yang menjadikan orang diabetes adalah makanan yang banyak mengandung lemak dan kolesterol. Coba renungkan baik-baik. Ini harus betul-betul menjadi bahan diskusi dan selalu kita harus kembangkan diskusi seperti ini. Sawo yang manis, buah yang manis, nggak boleh. Makanya nggak ada yang sembuh diabetes. Tolong pikirkan baik-baik di sana. Padahal buah-buah yang manis itu ternyata di literaturnya menunjukkan anti diabetes. Jadi kalau olahraga terus makannya buah, artinya tidak mengandung kolesterol, ini dua aja usaha kita. Itu sudah kita mencegah diabetes dan mencegah komplikasi diabetes. Kalau kita bisa menganjurkan kepada orang yang diabetes dengan dua hal itu saja, nggak usah One More dulu, kita tidak bicara One More nih. Itu sudah dahsyat, Mas Pras. Nah, balik lagi sekarang, kalau dunianya udah terbalik sekarang. Saya udah disuntik, hasilnya apa? Tik, 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 mati. Bukan sembuh diabetesnya. Ini yang harus jadi pertimbangan kita, Pak. Jadi urutannya adalah olahraga, makanan dijaga, dan seterusnya. Kalau itu tidak bisa, baru turun di obat. Kalau obatnya tidak bisa dosis 1 miligram, katakanlah di glimepiride misal, harus naik ke 2, harus naik ke 3, harus naik ke 4, harus naik ke 5. Kalau satu obat tidak mampu, berarti harus kombinasi 2 obat. Karena ingat, diabetes melibatkan banyak organ.
Ketika obat sudah tidak mampu, maka suntik insulin. Jadi posisi insulin ada di mana? Ada di tempat yang sangat berat sekali tugasnya. Artinya apa? Jangan harap membaik. Sudah terlambat banget, udah jauh banget. Sekarang ujung-ujungnya disuntik insulin. Untuk apa orangnya udah mau mati? Tolong dipikirkan baik-baik kalimat-kalimat ini. Karena itu terakhir. Diabetes tipe 2 artinya adalah bukan ketergantungan insulin. Itu akhirnya adalah insulin. Pertanyaan berikutnya lagi sekarang, karena kita lagi membicarakan mengenai komplikasi. Apakah ya, apakah orang yang tidak terkontrol diabetesnya, walaupun dia obat, walaupun disuntik insulin, apakah komplikasinya diam? Tidak, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Komplikasinya berjalan terus. Komplikasinya menghasilkan perceraian. Komplikasinya menghasilkan disfungsi ereksi. Komplikasinya menghasilkan kematian. Yang seperti yang tadi disampaikan sama Mas Pras. Jadi artinya jangan berpikir saya aman karena saya BPJS. Wah, hebat. Saya bukan BPJS, saya punya asuransi yang lebih tinggi lagi dari BPJS. Aman? Tidak. Karena gratis mendapatkan insulinnya, karena gratis bayar dokternya, hasilnya mati. Ini harus jadi bahan pertimbangan. Nah, kita sekarang, keluarga besar One More, saya ingin semua tidak ada yang diabetes. Sekali lagi ya, saya ingin tidak ada yang diabetes, bukan jadi mencari orang diabetes dulu, tidak. Kita dulu keluarga besar, jangan ada yang diabetes. Bagaimana caranya? Resep tadi di bawah, yang resep slide terakhir saya. Kolesterol dijaga berarti makanan kita dijaga. Ada yang menawarkan makanan, pilih. Hebat kan kita jadinya. Oh enggak, saya cukup singkong saja. Dia tidak diabetes. Oh saya cukup buah saja. Saya cukup rujakan aja deh, ngerujak aja deh. Tapi itu sehat, itu anti diabetes. Jangan salah pilih di sana. Nah, keluarga besar One More Internasional harus menjaga dirinya supaya tidak diabetes. Kalau tidak diabetes berarti tidak akan berkenalan dengan komplikasi diabetes. Caranya bagaimana? Pola, dan aplikasikan. Sekali lagi, gunakan produk. Saya pegang cuma satu hari ini. Karena semuanya ada di rumah. Baru datang ke rumah, ini saya selalu bawa. Ini selalu saya pakai. Ini saya selalu pakai. Untuk apa? Antisipasi. Saya tidak mau kena diabetes. Walaupun papi saya diabetes. Walaupun oma saya diabetes. Tapi saya mengantisipasi untuk tidak diabetes. Jadi, Mas Pras, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, masih ada 291 yang nunggu kita. Jangan tergantung kepada insulin, asuransi kita, obat. Nggak bisa sama sekali. Kita harus olahraga teratur. Kita harus rutin, kita paling tidak apapun. Mau yoga, mau meditasi, mau olahraga begini, begitu. Tapi rutin catatannya. Tapi rutin, tapi teratur. Kenapa? Karena kita hidup. Sekali lagi, Bapak, Ibu, teman-teman, coba-coba pikirkan baik-baik. Ini mungkin ada sedikit perbedaan, tapi rata-rata sama. Kita bangun untuk bekerja. Berangkat kerja, pulang kerja, itu rutin loh dilakukan. Kalau itu bisa rutin dilakukan, kenapa yang untuk menyebabkan kita tidak sakit tidak bisa dilakukan rutin? Kenapa kita tidak bisa menjaga kesehatan kita secara rutin? Ini pertanyaan yang bagus. Padahal kita sudah jadi keluarga besar, kita sudah punya produk di rumah. Mau itu ada PNG, gunakan. Jangan berpikir, mohon maaf sekali lagi, jangan berpikir lagi, aduh nanti keburu kena diabetes, ada diabetes ini nggak laku juga sama, nggak sampai ke pasien kita. Ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik banget, Bang. Jadi jangan ke orang lain dulu. Gunakan produk itu ke diri kita dulu. Ketika kita dicek HbA1c-nya, ketika dicek gula darahnya, alhamdulillah, ternyata di batas normal. Saya tidak diabetes.
mohon maaf ya sekali lagi, ketika itu terjadi diperiksa karena menggunakan produk, rutin menggunakan produk, ingat ya, setiap hari karena kita harus rutin. Ketika kita menggunakan rutin setiap produk, saya tidak bicara lagi, mohon maaf, One More Academy tidak bicara mengenai marketing plan, tidak bicara, mohon maaf, dalam tanda kutip negatif, jualan, bukan. Kita dulu. Ketika kita rutin menggunakan itu dan kita tidak diabetes, kontrol gula darahnya bagus, tekanan darahnya bagus, kolesterolnya bagus. Pertanyaan saya, orang tersebut mampu nggak melakukan satu testimoni yang luar biasa untuk One More Academy? Ini ceritanya membara nantinya. Oh, saya begini loh. Nggak menjual, dia hanya menceritakan apa yang dialami sendiri. Tidak menjual sama sekali, tapi itu adalah soft selling. Sekali lagi, menjual dengan tidak terasa oleh orang yang akan membeli. Soft selling akan lebih langgeng. Karena testimoninya lahir dari badan sendiri yang rutin menggunakan, yang rutin olahraga, yang rutin mengontrol makanannya, yang rutin pikirannya juga tetap positif, istirahatnya bagus. Bapak Ibu coba perhatikan sekarang. Dokter Setio kapan istirahatnya ya? Tolong pikirkan baik-baik gitu loh. Saya ketemu dengan saudara-saudara kita, keluarga besar Warmo di Lombok. Dengan Pak Taufik saya ketemu di sana. Sabtu, Minggu saya ketemu. Senin saya sudah ada di Bali. Senin, Selasa saya sudah di Bali. Rebo saya dari acara Jakarta. Hanya satu hari saya di rumah hari Kamis. Hari Jumat saya udah kemarin udah di Ketapang. Hari ini saya ada di Pontianak. Besok saya ada di Singkawang. Terus kapan istirahatnya? Ini jadi catatan penting buat kita. Kalau kita tidak berusaha untuk mengantisipasi olahraganya, produknya, gak bisa, Pak. Suara saya pasti nggak keluar ini. Semangat saya pasti nggak keluar nantinya. Karena saya kurang istirahat, tapi ternyata tidak. Pikiran kita positif. Seluruhnya dilakukan untuk One More. Seluruhnya menggunakan One More. Ingatnya One More, ingatnya One More. Ingatnya badan kita. Ketika itu kita jual dengan satu keyakinan kuat, nggak terasa itu. Tidak ada gangguan ereksi, hubungan seksual suami istri mantap. Semuanya kan itu yang diharapkan. Ini enggak. Baru sampai ke rumah aja udah teler. Aduh, aku capek banget. Nggak ada kekuatan apa-apa. Lama-lama diabetes terjadi. Lama-lama komplikasi terjadi. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, jangan bersandar ke insulin. Jangankan insulin, Mas Pras. Buat saya, kalau ada orang yang konsultasi dengan insulin, jangankan insulinnya yang disuruh dibuang sama saya. Glukometernya aja saya suruh buang. Tahu ya glukometer ya? Alat untuk mengukur kadar gula darahnya saya suruh buang itu. Karena biang keladinya ada di situ. Diukur lagi, nanti tes lagi darahnya. Oh, gula darahnya tinggi. Disuntikin lagi, dosisnya lebih tinggi lagi. Orangnya tetap diabetes. Komplikasinya jalan. Disfungsi ereksinya terselesaikan? Enggak. Dia tetap, burungnya tetap tidak bisa berkicau, kawan-kawan, maupun pakai insulin. Tolong pikirkan baik-baik itu. Mungkin itu jawaban buat Mas Pras. Saking Ya. semangatnya. Saya kembalikan Ya, kepada Mas Pras. Terima kasih, Mas Pras. luar biasa dok. Saya juga semangat dengernya jadinya ya. Jadi jangan mentang-mentang punya teman atau pejabat tinggi di kedinasan ya, dinas kesehatan, kemudian jangan mentang-mentang punya asuransi atau punya BPJS yang insulin bisa gratis gitu ya, ujung-ujungnya tetap mati berarti. Jadi yang harus dirubah dulu intinya tadi menurut informasi dari dokter adalah satu olahraga, dua pola ya, pola makan, pola pola Yes. menggunakan produk. Nah, itu lebih banyak penggunaan produk selengkap-lengkapnya itu. Jadi seperti itu. Terima kasih dokter. Baik, kita langsung Siap, siap. semangat ini ya, semangat sekali. Langsung masuk ke pertanyaan ini saya izin bacakan 3 pertanyaan sekaligus karena ini berkaitan, Dok. Yang pertama dari Andi Fitri Boleh. Sorong, ya. Andi Fitri Siap. Sorong ini bertanya, Dok, kalau untuk pencegahan dan terapi diabetes pasti berbeda dosis. Nah, ini bicara dosis nih, lucu nih. Tapi nggak apa-apa, mungkin beliau baru. Pemakaian produk One More kalau untuk pencegahan bagaimana aturannya? Itu yang pertama dari Andri Fitri Sorong. Kemudian yang kedua dari Heriani Jakarta.
Apa pemicu penyakit diabetes, Dok? Dan usia berapa biasa terjangkit penyakit tersebut? Terjadi Terima kasih. diabetes. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir ini dari Boyolali, tapi tidak menyebutkan nama. Ini sangat berkaitan dengan pertanyaan yang Andi Fitri Sorong tadi, tetapi agak sedikit berbeda. Organ apa yang pertama kali diutamakan harus diobati bagi penderita diabetes? Seperti itu, Dok. Baik, Terima baik. kasih. Kira-kira sama semuanya. Saya ingin menekankan bagaimana untuk pencegahan diabetes. Produk apa yang digunakan diabetes? Ya, saya harus luruskan lagi sekarang. PNG itu bukan anti diabetes. Omevia itu bukan anti diabetes. Melatonin bukan anti diabetes, bukan obat diabetes. Itu harus ditekankan. Sekali lagi, rangkaian produk yang disediakan oleh One More International bukan obat diabetes. Adalah nutrisi yang kandungannya tadi sudah disebutkan dan mempunyai manfaat. Nutrisi yang mempunyai manfaat klinis. Klinisnya apa? Oh, ternyata mampu mempengaruhi kadar gula darah. Ini harus jadi catatan penting buat kita. Jadi kalau pertanyaannya sekarang produk apa untuk bisa mencegah? Saya tidak ingin ke produk One More-nya dulu. Karena nanti produk One More juga keberatan. Berat banget kerjaannya. Yang saya perlukan, barang siapa yang ingin mencegah diabetes, maka berolahragalah secara teratur. Satu. Yang kedua, betul-betul berusaha mengontrol makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Yang ketiga, manfaatkan produk yang ada. Jadi tidak bicara PNG, tidak bicara Omevia, tidak bicara B12+, Dekamin, dan seterusnya. Tidak. Apa saja yang ada, tanda-tanda kutip tadi sudah bicara. Saya ada slim saya saja, silakan. Dengan niat saya tidak ingin terkena diabetes. Dok, saya ada melatonin, silahkan melatonin. Karena di melatonin juga sama. Melatonin juga akan membantu dalam kontrol gula darah. Melatonin mengandung lavender. Lavender juga menurunkan kadar gula darah, berpengaruh terhadap gula darah. Bunga ros mempengaruhi gula darah. Berarti nutrisi yang mempunyai nilai klinis. Itulah yang disebut sebagai clinical nutrisi. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang, organ apa? Ini langsung ke organnya dulu. Organ apa yang mesti diselesaikan? Bukan organ. Di konsep One More International, yang diselesaikan itu bukan pankreasnya, bukan otaknya, bukan sel beta pankreasnya, bukan lemaknya, bukan livernya, bukan ototnya, bukan. Yang diselesaikan oleh produk One More adalah tubuhnya. Utuh. Kenapa tubuhnya? Karena tubuhnya diberikan nutrisi. Makin banyak variasi yang diberikan nutrisinya, makin jauh dari diabetes. Sekarang sudah terjadi diabetes. Mana dulu nih harus diselesaikan komplikasi-komplikasi itu, matanya dan sebagainya. Jangan berpikir komplikasi. Kita harus punya keyakinan kalau kita sudah melakukan olahraga, kita sudah kontrol makanan, dan kita sudah memanfaatkan produk, maka seluruh organ, seluruh sistem dalam tubuh kita akan melakukan sinergisme untuk tidak terjadinya komplikasi. Agar akan melakukan sinergisme untuk menyelesaikan diabetes. Tidak ada lagi cerita diabetes pada orang itu. Pola tidurnya diperhatikan, istirahatnya kapan dimanfaatkan untuk bisa istirahat secara optimal, secara maksimal. Jadi bukan tergantung ke sana. Mas Pras, pertanyaan yang kedua mohon di itu. Mas Pras, yang kedua tadi apa? Dari yang kedua saya ingin sambungkan. Yang pertama mengenai preventif, yang ketiga mengenai organ. Mic-nya. Pemicu diabetes. Nah, apa pemicu diabetes? Tadi sudah dijelaskan. Pemicu diabetesnya adalah makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Pemicunya bukan gula, atau lebih bijaksana kalimatnya, bukan gula saja, bukan karbohidrat saja. Bahkan di karbohidrat saja itu kita harus bagi lagi.
bukan karbohidrat simplek, bukan karbohidrat, mohon maaf, bukan karbohidrat kompleks yang menyebabkan diabetes, pemicu diabetes. Tapi karbohidrat simplek, karbohidrat sederhana. Apa sih dok bedanya antara karbohidrat kompleks dan karbohidrat simplek atau sederhana? Karbohidrat simplek atau yang sederhana adalah karbohidrat yang gampang menghasilkan gula. Indeks glikeminya tinggi. Setiap masuk dalam tubuh kita, gula darah kita akan cepat naik. Itu adalah karbohidrat simplek, sederhana. Tepung putih, nasi putih. Tepung itu kan tadinya tidak putih kan. Kalau tepungnya berasal dari gandum, tadinya berwarna gandum kan. Gandum itu tidak putih. Karena kita pengen enak, dirubah menjadi tepung putih. Cantik ya putih ya. Mana ada gandum cantik? Gandum itu tidak cantik tampaknya, tapi yang menciptakan yang maha cantik. Tolong perhatikan kalimat itu. Gandum itu tidak bagus kelihatannya, tapi sakti. Tapi kalau sudah dirubah menjadi tepung putih, celaka yang ada. Diabetes kita. Demikian juga dengan yang tadi saya singgung. Buah yang manis, leci. Ingat ya, leci. Sawo yang manis, mangga yang manis, nanas madu yang manis. Manis, manisnya dikasih sama Tuhan yang maha penyembuh. Ternyata memberikan efek perbaikan. Jadi bukan bicara manis, bukan bicara karbohidrat, bukan bicara gula. Bicaranya adalah lemak, kolesterol, aterosklerosis, gangguan peredaran darah. Itu diabetes. Nah, balik lagi sekarang. Siapa sih yang bakalan beresiko? Umur berapa? Indonesia sakti banget. 15 tahun saja sudah ada yang kena diabetes. Bukan umur 40 tahun, 50 tahun. Di Indonesia, riset kesehatan dasar 2018, 15 tahun sudah kena diabetes tipe 2. Bukan diabetes anak-anak ya, bukan diabetes juvenil tipe 1, bukan. Diabetes tipe 2 pada orang dewasa 15 tahun sudah terjadi diabetes di Indonesia. Jangan berpikir 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun baru dapat diabetes. No. Jadi balik lagi pertanyaan 1, 2, dan 3 ini nyambung. Yang satu pemicunya, yang kedua adalah preventifnya harus dijaga, dan yang ketiga termasuk di dalamnya adalah produk. Produk mana? Nggak bicara produk, tapi bicaranya adalah nutrisi. Bukan bicara anti diabetes. Nutrisinya dibenahi tubuh kita. Pembuluh darahnya dikuatkan, pankreasnya dikuatkan, ototnya seolah-olah ini kalau otot yang ada pada pasien diabetes, ototnya tuh tidak sensitif, resisten. Meskipun gula itu diangkut oleh insulin, dia tidak ngambil. Sel ototnya tidak mengambil gula, sehingga gulanya terus berputar di dalam darah. Gak selesai-selesai. Itulah resistensi insulin. Sel tidak mau menerima gula. Nah, ketika diberikan, mohon maaf sekali lagi saya langsung ke produk. Ketika diaplikasikan, ketika ditempelkan Omevia, Slimstar, PNG, sensitivitas sel, terutama sel otot, itu akan memanfaatkan gula yang ada. Ngambil dia, dalam tanda petik, akan lebih rakus ngambil gula. Sehingga apa yang terjadi? Gula akan turun. HbA1c akan turun. Subhanallah, luar biasa nanti. Dalam hitungan hari, olahraga tertib. Malah sekarang saya, mohon maaf nih, sekarang saya lagi diskusi banyak dengan Mas Pras. Saya ingin gambling, mohon maaf ya. Saya ingin gambling atau saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu teman-teman sekalian. Hitungan saya hanya dalam bentuk 3 hari. Tapi 3 hari itu harus dalam bentuk camp. Kita monitor sama-sama. Ada orang yang diabetes nih, kan bicaranya HbA1c harus turun. Orang ini harus saya pantau 3 hari. Diberikan one more, diberikan one more, diberikan one more. Tapi dalam 3 hari kita pantau betul-betul. Pantau apanya? Olahraganya ya. Saya tungguin dia untuk olahraga. Saya akan temenin dia untuk olahraga. Ya, makannya saya tungguin dia. Saya liatin dia betul-betul makan apa yang kita anjurkan. Dan seluruhnya banyak kegiatan. Dalam 3 hari ini kegiatannya full. Sebelum masuk camp dan setelah masuk camp dengan produk One More, lengkap paket One More-nya.
itu, maka kita lihat keluar dari 3 hari itu, katakanlah sekarang 3 hari 2 malam, kita cek, ini akan dahsyat, testimoni akan luar biasa. Mudah-mudahan nanti saya dengan Mas Pras, karena posisinya ada di Bogor, posisinya ada di satu resort, nah kita kembangkan ini untuk kota-kota lain. Mungkin itu sementara 3 pertanyaan pertama. Mas Pras, silakan. Saya Siap, kembalikan terima kepada Mas kasih Pras. dokter. Sangat semangat sekali nih. Nanti kita buat bootcamp ya, camp buat ya mengatasi diabetes dengan produk-produk One More luar biasa. Oke, dokter. Yes. Pertanyaan berikutnya, karena ini izin dokter, waktunya sebetulnya sudah habis, tapi saya mau korupsi 5 menit lagi, boleh ya dok ya? Ya, karena Siap. seru ini, materi malam hari ini luar biasa dokter. Jadi betul-betul membuka wawasan kita tentang bahaya diabetes ini tidak bisa diremehkan gitu dok. Baik, tapi ini sekaligus Yes, menjadi betul. pertanyaan terakhir ya dok ya. Karena 5 menit lagi, jadi ini pertanyaan, Mhm. ada 2 pertanyaan saya bacakan sekaligus. Tapi ini menjadi Oke. pertanyaan terakhir yang perlu jawaban dari dokter. Yang pertama dari Mhm. Wendy Andika ya, Wendy Andika asal Sumatera Selatan, Musi, Rawas Utara, ya kan. Izin bertanya, tanda-tanda awal yang muncul untuk penyakit diabetes itu apa dok? Nah itu yang pertama. Oke. Kemudian Mhm. yang kedua itu menanyakan tentang ini dokter. Jadi ini dari Lampung ya, dari Lampung, Ibu Nani dari Lampung. Lampung. Heeh. Mhm. Mau tanya dokter Setio, dok kalau diabetes sudah kena mata, apa yang harus dilakukan untuk kesembuhan matanya? Apa Oke. fokus di matanya, apa fokus di Oke. diabetesnya? Nah itu. Yes. Itu dok, 2 Ini pertanyaan pertanyaan yang bagus sekaligus sekali. pertanyaan terakhir dokter. Silakan dokter. Ya, ini memang pertanyaan yang paling bagus, Mas Pras. Artinya adalah kita digiringkan nih, digiringkan. Yang diselesaikan itu bukan komplikasinya. Kenapa demikian? Karena komplikasinya mengkhawatirkan banget. Jangan nunggu sampai komplikasi ke matanya nih. Ini kasus yang karena sudah terjadi, ya. Jadi fokusnya adalah menyelesaikan HbA1c-nya supaya turun. Ingat slide yang tadi, serangan jantung akan mengalami penurunan. Stroke akan mengalami penurunan. Amputasi akan mengalami penurunan. Gagal ginjal sampai cuci darah akan mengalami penurunan. Kalau HbA1c-nya turun. Artinya apa? Kalau diabetesnya terkontrol. Nggak usah ragu sekarang. Kita tidak fokus kepada gangguan komplikasi di matanya lagi. Kita menyelesaikan diabetes. Dan ketika itu selesai, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, maka komplikasinya juga. Walaupun tadi bicaranya Ibu Nani di Lampung adalah mata. Berarti gangguan penglihatannya. Itu akan membaik. Kenapa? Karena diabetesnya terkontrol. Atau kalimat yang lebih bagusnya lagi, lebih menjual lagi, diabetesnya sembuh loh. Kalau diabetesnya sembuh, komplikasi juga sembuh. Automatically. Meskipun panjang ceritanya, artinya adalah bertahap karena perlu waktu dan lain sebagainya. Itu pasti. Proses itu harus diikuti sama sekali. Nah, yang menarik yang terakhir yang dikecewakan banget nih. Artinya adalah kita kecolongan. Dok, tanda-tanda awal orang diabetes itu seperti apa? Mungkin teman-teman pada pada menyepelekan, habis makan ngantuk, Wah, ya seolah-olah umum loh. Seolah-olah umum nih, habis makan ngantuk banget ya. Normal, sekali lagi normal, memang. Tapi kalau ngantuknya berlebihan dan setelah, mohon maaf ya, makan ngantuk, nggak nahan, nggak bisa nahan sampai tertidur, tapi setelah bangun apa yang terjadi? Orang yang merasakan itu lapar lagi loh. Coba perhatikan. Ini catatan penting nih. Baru makan, ngantuk banget, sampai tertidur tidak sengaja, bangun, apa yang terjadi? lapar Laparnya lagi. minta ampun. Itu adalah diabetes. Sekali lagi, itu diabetes. Kenapa? Karena sel, ingat sekali lagi, sel itu nggak merasa dapat makanan. Meskipun dia makan, tapi nggak masuk ke dalam selnya. Hmm. Jadi diingatkan lagi oleh sel, oleh badan kita sendiri,
kok majikan gue kurang ajar ya nggak ngasih makan saya. Jadi dia lapar lagi. Iya, iya, iya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau yang rajin lapar, mohon maaf, cek. Bukan cek gula darahnya saja, cek komplikasinya. Matanya seperti apa, ginjalnya seperti apa. Itu udah jauh banget terlambat. Jadi pertanyaan yang bagus dari awal, apa sih tanda-tandanya? Lapar. Sering lapar, sering haus, sering pipis. Ini 3 aja unsurnya. Hmm. Sering makan, minta makan, sering haus, sering pipis. Udah ada komplikasi nih, di pipisnya aja udah komplikasi. Sering buang air kecil, baru aja buang air kecil, udah buang lagi, itu udah tanda-tanda nih. Tanda-tanda sarafnya terkena, otot sphincternya sudah mengalami gangguan, pengen pipis lagi. Atau gatel, atau penurunan berat badan yang tidak ada penyebabnya, itu adalah diabetes. Jadi diabetes gampang disimak oleh kita sebetulnya. Cuman kita tidak akan sadar. Makanya ada yang kadang-kadang memberikan satu pengertian, saya diabetes tapi diabetesnya diabetes kering dong. Sama aja. Diabetes yang tidak busuk kakinya, tapi kakinya juga tidak sehat. Kenapa? Karena hitam. Kering. Benar-benar kakinya itu kering. Tidak ada busuknya, tidak ada luka. Tapi dia juga sama, peredaran darahnya terganggu. Sarafnya juga ketika dicoba nih, terasa nggak? Ketika ditusuk terasa nggak? Nggak terasa, sama juga. Meskipun diabetesnya kering. Jadi sekali lagi, Mas Pras, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa karena masih bertahan sampai 271 orang. Diabetes harus segera. Dan mohon maaf sekali lagi, saya selalu mengingatkan dan akan selalu mengingatkan di One More Academy. Lebih baik mencegah. Jangan pernah mau jadi pahlawan. Karena untuk jadi pahlawan itu susah, Pak. Kita berhadapan dengan orang diabetes dan diabetes sudah ada komplikasi. Itu jauh lebih susah lagi. Yang terjadi apa dengan Mas Pras? Belum selesai produknya dipakai, orangnya sudah meninggal. Jadi maksud saya jangan jadi pahlawan ke sana. Lebih baik kita tidak boleh kena diabetes. Dengan apa? Dengan usaha yang kalau saya katakan dengan perencanaan, dengan proyek yang gede banget, yang serius proyeknya. Makanan dijaga, olahraga harus, kali kalimat lagi keras banget saya. Karena ototnya akan ngambil gula. HbA1c-nya akan turun. Produk apapun aplikasikan. Mungkin itu Mas Pras. Luar biasa ini. Dan Luar saya biasa, ingin dokter. Mas Pras Ya, kalau boleh saya ingin minggu berikutnya atau Sabtu depan saya ingin membahas mengenai disfungsi ereksi langsung. Mudah-mudahan wah, Bapak Ibu teman-teman akan bisa mengundang lebih iya, banyak iya, lagi karena tidak hanya berbicara diabetesnya saja ketika kita bicara disfungsi ereksi. Mungkin akan baik, berarti ke penyakit-penyakit degeneratif yang lain. Mungkin itu dari baik, saya kembalikan baik. kepada Mas Pras. Terima kasih, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih juga dokter atas ilmunya malam hari ini. Bapak Ibu sangat-sangat luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu setuju, malam hari ini telah mendapatkan ilmu yang sangat-sangat padat dari dokter kita atau dari pembicara kita. Bapak Ibu ketikkan angka 1 kembali ya, 1 kembali untuk kita berikan apresiasi kepada Dr. Raden Setyo Budi Praitno. Wow, banyak sekali ini satunya ya. Sangat cepat sekali sehingga saya tidak bisa baca satu persatu dari siapa saja nih. Wah, luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya mengingatkan ya, kalau Bapak Ibu malam hari ini merasa penting acara malam hari ini, acara Dokter Talk ini sangat penting buat kita belajar dan sangat-sangat penting untuk kita bisa menimba ilmu ya tentang produk, tentang kesehatan. Saya ingatkan buat minggu depan kita penuhi ruangan Zoom Bapak Ibu. Karena minggu depan Dokter Setyo tadi sudah kasih bocoran ya, bahwa materinya tentang difuksi ereksi atau saya boleh bilang peltu. Ya, peltu itu. Peltu apa? Ya, pokoknya nempel metu lah gitu. Oke, dokter, terima kasih ya, Dokter Setyo. Malam hari ini sangat luar biasa, ilmunya sangat bermanfaat buat saya pribadi, buat teman-teman tentunya yang ada di ruangan Zoom ini. Kita doakan teman-teman, semoga Dokter Setyo selalu sehat terus dan selalu terus bersemangat, berenergi ya.
memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat buat kita. Sekali lagi saya ingatkan untuk minggu depan jauh lebih banyak peserta malam hari ini. Harus banyaknya. Terima kasih dokter, sehat-sehat selalu. Semoga dokter di Pontianak perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan dan diberikan kesehatan selalu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya bersama Dr. Raden Setio Budi Proyitno, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami pribadi ya, baik sengaja maupun tidak sengaja, kata-kata maupun penyajian acara malam hari ini mohon maaf dan mohon undur diri. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses bersama One More. Mari kita ketikkan angka 100 untuk Dr. Raden Setio Budi Proyitno. Dan acara ini